tetapi mungkin nanti ada beberapa hal yang berbeda seperti kasanya, begitu ya. Nah nanti teman-teman boleh lihat, kalau masih bingung nanti boleh ditanya. Oke. Saya mau langsung mempraktikkan dari mulai fase pengetahuan. Teman-teman boleh lihat manual ataupun boleh lihat dapil, boleh ya? Nanti di pengetahuan itu akan ada dua hal yang teman-teman sampaikan ke saya sebagai penguji. Mau ada presentasinya? Sebagai penguji ke saya. Yang pertama itu tujuan. Tujuan itu nanti sampaikannya dua. Yang pertama adalah mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua adalah mempercepat proses penyembuhan luka. Cukup dua saja karena waktu kita kan terbatas. Meskipun secara teori banyak kan tujuan dari perawatan luka, tetapi dua saja sudah cukup. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan terkait dengan rule of nine atau luas luka bakar. Nah, teman-teman masih ingat rule of nine? Ingat. Kalau lupa gak apa-apa, manusiawi. Jadi rule of nine itu karena panjang, maka kita singkatkan. Berarti nanti teman-teman boleh jelaskan ya. Untuk rule of nine kita bisa anggap seluruh tubuh itu nilainya adalah 9. Tetapi pada genitalia itu dia hanya 1%. Kemudian yang 9 tadi sebetulnya terdiri dari 4,5% dan 4,5%, sehingga kalau ditambahkan jadi 9%. Contohnya di bagian kepala, depan, dan belakang. Kemudian pada bagian tangan, ini kan 9 ya? Kalau satu full. Tetapi kalau misalkan setengah dari bagian ini depan ini, dia 4,5. Kemudian kalau kita balikan belakang ini 4,5. Nah sekarang kaki. Kalau kaki full segini berapa? 18%. Tetapi kalau kita lihat dari pangkal paha yang bagian depan sampai sini, kalau misalkan dari sini ke sini dia 4,5. Di sini 4,5 sama juga yang belakang. Jadi nanti silakan jelaskan seperti itu saja. Bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti kalau teman-teman punya kasus gitu ya tentang rule of nine, itu triknya supaya teman-teman hafal. Kemudian nanti gak usah ngejelasin bagian dada, perut, punggung itu 9 kelamaan. Waktu kalian habis ngejelasin rule of nine. Oke, kemudian langsung ke fase orientasi. Kalau fase orientasi itu kita akan memperkenalkan nama, yang template yang biasa kita lakukan. Orientasi ke pasien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Yulianti. Saya perawat yang sedang berdinas pagi hari ini mulai pukul 7 sampai jam 12 siang nanti. Bapak, sesuai dengan kondisi Bapak yang mengalami luka bakar, maka setiap pagi akan dilakukan perawatan luka. Nah, sehingga kedatangan saya ke sini untuk melakukan perawatan luka. Tujuannya supaya luka Bapak tidak terjadi infeksi, kemudian proses penyembuhan lukanya menjadi lebih cepat. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit, atau boleh jelasin prosedurnya dulu. Kalau untuk prosedurnya, Bapak nanti kurang lebih, ini kan lukanya sudah dibalut. Nanti akan saya buka, kemudian akan saya kaji, akan saya lihat untuk lukanya apakah ada perbaikan atau belum. Nah, nanti setelah saya kaji, saya lihat, kemudian akan saya bersihkan. Gitu. Setelah dibersihkan baru saya tutup lukanya lagi sehingga lukanya tertutup lagi seperti ini. Begitu. Baru kontrak waktu boleh ya. Tadi saya kontrak waktunya sebelum prosedur. Baru waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Oh, saya bersedia. Baik, kalau begitu saya siapkan alat terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kalaupun nanti tujuan prosedur kontrak waktu ataupun tujuan kayak tadi saya kembali kontrak waktu sama prosedur itu gak masalah karena itu bukan yang krusialnya, bukan. Sehingga yang penting ketika disebutkan nilainya tetap sama, kecuali mungkin ada yang tidak disebutkan maka nilainya akan berkurang ya. Kemudian alatnya kita siapkan dulu karena teman-teman nanti akan piket, harusnya yang piket itu mengetahui alatnya itu ada di mana. Kalau alat ini ada di sini, ini salah. Sehingga ada apa saja di bak instrumen? Ada gunting jaringan, ada pinset sama anatomi. Satu gunting jaringan, satu pinset, 3 pinset anatomi. Totalnya ada 4. Ini yang dimasukin ke bak instrumen. Terus apalagi ada 2 kom. Hanya ini saja yang di bak steril atau di bak instrumen. Di bak instrumen hanya ini saja ya. Jangan masukin ini. Jangan.
cukup ini saja, tutup. Kemudian di sini ada korentang, kemudian ada wadah untuk kasanya, kemudian ada kasa gulung, kemudian handscoon bersih dan handscoon steril, kemudian ada Lysol, ada hand sanitizer, kemudian ada NaCl. NaCl ini untuk nanti membersihkan luka, nanti dimasukin ke kasa gitu ya. Kemudian sama supaya nanti ketika kita membuka si balutannya itu tidak begitu lengket. Lalu ada 2 bengkok. Bengkok ini digunakan satu untuk Lysol, satu untuk kalau Lysol itu berarti isinya apa nanti? Alat ya. Kemudian di sini ada Hansaplast plaster. Kemudian ada ini. Nanti kita akan melakukan pengkajian sehingga kita butuh penggaris. Kemudian ada salep. Kalau di manual, kalau tidak menggunakan salep, menggunakan superato. Teman-teman tahu superato? Tahu. Yang nggak tahu yang ini nih. Iya, yang jaring-jaring nih yang nanti akan ditempelkan di luka. Oke ya. Kemudian ada pengalas atau underpad. Ini hanya 1 kali pakai. Oke, itu saja alat yang kita butuhkan teman-teman. Sama satu lagi jangan lupa. Gunting perban. Kemudian ada cotton bud. Kenapa cotton bud? Karena kita akan mengkaji luka. Tetapi biasanya ini untuk diameter kedalamannya berapa sehingga bisa kita masukkan. Kemudian kita tandai menggunakan spidol. Lalu setelah menggunakan spidol ditandai baru kita ukur. Nah kebetulan kalau di luka bakar itu kita tidak sampai kedalaman. Kita hanya luas. Kalau luas nggak perlu pakai ini. Nanti langsung aja kita ukur menggunakan penggaris. Gitu ya. Oke. Itu untuk alat-alat yang kita butuhkan. Sekarang karena tadi kita udah pas orientasi, alatnya sudah disiapkan, kemudian sudah didekatkan, sudah dibawa. Selanjutnya kita cuci tangan. Cuci tangan wajib kalian lakukan. Saya tidak menerima kalau hanya verbalisasi. Saya tidak menerima kalau kalian melakukan cuci tangan tetapi urutannya salah. Kalau hanya diverbalisasikan ataupun urutannya salah, misalkan bagaimana Bu? Saya nilai. Saya apresiasi, tapi hanya setengah gitu. Sehingga teman-teman harus melaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP untuk cuci tangan. Itu ya, sepakat ya. Jadi saya gak menerima nanti kalau teman-teman hanya memverbalisasikan saja, hanya setengah nilainya. Setelah cuci tangan, kita akan menggunakan handscoon. Kita akan gunakan handscoon bersih. Setelah itu kita pasangkan perlak atau pengalas. Pasangan pengalas posisinya seperti ini saja teman-teman, di tempat tidur saja. Artinya gak usah gini, gak boleh ngegeber-geberin suatu alat, suatu bahan di depan pasien, gitu ya. Kalau misalkan posisinya gini, geserin aja. Pak, boleh diangkat. Kalau mau masang itu dari yang terdekat, kalau mau melepas itu dari yang terjauh. Oke, kemudian setelah itu kita simpan bengkok. Simpan bengkok gak boleh deket luka seperti ini, karena bagaimanapun bengkok itu untuk tempat yang kotor. Kemudian ini pasien luka bakar. Dari yang kotor ini bisa menyimpan berbagai bakteri, sehingga kalau terlalu dekat prinsip kesterilan kebersihannya itu kurang. Bagaimana? Boleh disimpan tetapi lebih jauh. Kalau bisa, biasanya kalau trolinya ini lega, masih ada tempat, simpan aja di troli. Tetapi kan nanti pasti sempit ya teman-teman, sehingga kalaupun mau nyimpan agak jauh. Jadi maksudnya pentemnya nanti bisa agak atas. Oke, setelah itu kita tuangkan Lysol. Lysolnya misalkan sebelah sini. Ingat, kalau sudah dituang Lysol berarti itu untuk alat. Jangan sampai kebalik. Setelah itu kita akan melakukan buka balutan. Nah, nanti di kasus akan saya buat kalau ini lukanya seolah-olah lengket. Jadi kalau lengket, kalau kita langsung gunting, kita buka, itu bisa peres, nyakitin pasien. Sehingga bagaimana? Gunakan NaCl. Kayak kita ibaratkan pakai plester, langsung kita tarik. Nah, terus gak enak, gak nyaman ke pasien. Nah, teman-teman,
sekarang kita akan membuka. Karena kita akan mengguyur, sebetulnya bisa ke sini, cuma nanti takutnya di sininya jadi agak becek. Teman-teman boleh pasang bengkok di bawahnya, kemudian guyur NaCl. Maaf ya Pak, saya guyur dulu. Silakan nanti sambil komunikasi saja teman-teman. Kemudian setelah itu kita gunting. Kalau diikat susah kalau kita harus ngebuka gini, biar cepet gunting. Kecuali kalau pakai plester. Kalau plester kan tinggal dibuka, gampang. Megang gunting, awas jangan kembali. Karena saking buru-buru biasanya suka gini posisinya nyampe. Boleh ya? Oke. Kenapa harus gini? Ini tuh udah tuh bentukannya udah tumpul, jadi gak akan melukai pasien. Udah gue digunting. Kemana ini nih? Ke sini. Betul, ke sini. Oke. Ini lalu buka. Setelah selesai, sini, ini simpan di sini saja. Biasanya kalian kan suka pakai bantalan ini ya, ini nih kadang, gitu. Boleh gak? Ya boleh aja sebetulnya, cuman harus jauh. Kalau misalkan luka ada di sini, si linennya itu atau si bantalnya harus jauh, jangan terlalu dekat. Kalau dekat ini bisa mengkontaminasi lukanya, sehingga harus jauh. Ataupun kalau teman-teman gak pakai posisinya seperti ini, apalagi lukanya di atas mudah seperti ini, saya kira gak usah. Oke, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Mengkaji luka. Kalau tidak salah kurang lebih ada 6 item yang perlu kita kaji. Pertama adalah luas. Luas luka bakar itu tadi di awal kita sudah mengenal yang namanya rule of 9. Bagaimana cara kita menentukan persentase? Itu sudah saya tuliskan nanti di kasus. Sehingga teman-teman kalau baca kasus beneran baca. Karena saya tahu nih di stasiun ini pasti perawatan luka, udah gak dibaca, enggak. Harus dibaca karena nanti di situ ada persentase lukanya. Oke, dan harus sesuai. Kalau saya tuliskan persentase lukanya misalkan 4%, ya teman-teman bacanya harus 4% nanti ngasih taunya. Gak boleh misalkan jadi 10% ditambah. Sehingga kan itu tujuannya ada kasus, supaya teman-teman tahu kondisi pasien itu seperti apa. Misalkan luas luka bakar menurut rule of 9 ini adalah 5%. Sekarang luas luka bakar tadi saya bilang bisa menggunakan penggaris. Jadi rule of 9 oke, karena itu kan tinggal dibacakan saja. Penggaris juga teman-teman lakukan. Bagaimana cara mengukurnya? Langsung ukur. Ukurnya seperti ini. Jangan ditempelkan. Karena kan ini nggak sekali pakai kita langsung buang teman-teman. Jadi tempelkan saja. Tuh ini juga keukur kan? Oke, misalkan ini adalah 4 cm untuk panjangnya. Sekarang kita lebarnya. Lebarnya 3 cm. Jadi 4 kali 3 untuk panjangnya. Kenapa sih perlu kita kaji? Karena supaya kita tahu progres lukanya. Kan harusnya setiap harinya lukanya semakin mengecil dong. Yang awalnya misalkan 6 kali 4, jadi 4 kali 3. Nah itu kan artinya ada progres terhadap luka. Kita seperti itu mempelajari. Tetapi biasanya kalau di rumah sakit dipotong. Jadi biar lebih cepat. Karena kan kalau di rumah sakit pasiennya banyak ya. Dan lebih konkret untuk hasil lukanya. Karena kan nanti lukanya akan dikonsulkan ke DPJP kan. Jadi jarang sih yang masih mengukur-ngukur pakai kayak gini. Tapi teman-teman wajib tahu, gitu ya. Oke, sekarang sudah luas. Jadi luas barusan ada 2. Ada rule of 9 sama menggunakan penggaris. Dan itu wajib teman-teman lakukan. Yang kedua adalah derajat luka bakar. Kebetulan berdasarkan luka ini terlihat terlihat ada tulangnya sampai tendonnya. Berarti ini menunjukkan derajat 2. Derajat 4. Biasanya kalau derajat 2 itu yang paling terlihat derajat 2 itu kan baru sampai dermis, sehingga pasti ada bula. Teman-teman kena setrikaan, teman-teman kena knalpot, kena kompor, muncul bula, itu menunjukkan luka bakarnya sudah sampai lapisan dermis. Karena kalau sampai lapisan epidermis gak akan mengakibatkan timbulnya bula. Nah, masalahnya di kasus saya tidak akan menuliskan ini pasiennya derajat 3, ini pasiennya derajat 2, tidak. Tetapi saya akan menuliskan ciri-cirinya. Artinya itu PR buat teman-teman mengetahui ciri-ciri derajat 1 sampai derajat 4.
gitu. Jadi sebetulnya ada gak sih penanya di sini? Tetap ya ada ya di daftar tilik derajat. Artinya dari 6 itu ketika tidak ada yang betul ataupun betul setengahnya, saya akan kasih nilai ya setengahnya. Gitu teman-teman. Itu ya, karena saya pun harus objektif. Sehingga teman-teman ada PR untuk menghafalkan derajat luka bakar. Tapi yang jelas ini gak mungkin derajat 1. Saya pasti ambil derajat 2, 3, 4. Gak mungkin derajat 1. Gitu ya. Nah setelah derajat, teman-teman sudah menentukan derajat, tentukan fase penyembuhan lukanya. Ini ada di fase berapa? Kalau ini saya kasih tahu di fase inflamasi saja nanti. Fase inflamasi itu terjadi, dihitungnya kapan? Ketika dia pertama kali terkena luka bakar atau injury sampai 5 hari, itu adalah fase inflamasi. Kemudian selain fase inflamasi ada fase kedua, namanya proliferasi. Itu berapa lama? Dari 6 hari sampai betul atau sampai paling maksimal 21 hari atau 3 minggu. Karena kan 7 kali 3 21 betul. Kemudian ada fase terakhir namanya maturasi atau betul remodeling. Itu terhitung dari kapan? Dari hari ke-22 berarti ya, dari 3 minggu sampai berbulan-bulan bisa. Karena kan proses penyembuhan luka itu tidak banyak faktor ya, bisa dari faktor nutrisi dan sebagainya gitu. Makanya ini bisa berbulan-bulan untuk proses penyembuhan lukanya. Karena ini masih dalam tahap peradangan, saya ambil inflamasi. Kalau itu nanti sudah saya sebutkan. Jadi teman-teman sih tadi PR-nya adalah di derajat saja sebetulnya. Cuman itu ya sih PR-nya gak akan banyak-banyak teman-teman ya. Biar ngapalnya gak terlalu banyak. Kemudian setelah fase, berarti tadi fix ya, fasenya hanya di inflamasi saja. Kemudian setelah itu kita cek apakah ada kemerahan pada luka. Kebetulan ada. Selanjutnya cek jaringan mati atau nekrosis. Ada tidak? Ada. Kenapa ada? Karena nanti di awal kita akan melakukan nekrotomi. Kalau nggak ada jaringan mati ya ngapain nekrotomi? Gitu ya. Sehingga ini ada jaringan mati. Setelah itu apalagi yang akan kita cek? Eksudat, cairannya. Karena di fase inflamasi, peradangan, otomatis harusnya cairannya itu bisa prulen. Yang hijau kental nih. Biasanya ada kan di luka. Nah itu adalah cairan prulen gitu. Karena itu nanti ada lisis bakteri. Sehingga kenapa itu lengket, kayak nanah lengket deh. Karena kan itu lisis bersama dengan bakteri. Biasanya itu ada di fase peradangan atau inflamasi. Gitu. Sehingga itulah yang mengakibatkan lengket. Sehingga tadi harus kita guyur menggunakan MCL. Oke, itu adalah cairannya. Jadi nanti sebutin saja cairannya, misalkan fluoren. Kemudian kan kalau kita ngebuka tadi kayak gini kan sikasanya. Sehingga ketika kita lihat di sini terlihat eksudatnya apakah full atau tidak. Nah, nanti ini yang disebutkan. Kemudian yang terakhir, palpasi area luka untuk mengetahui adakah nyeri atau tidak. Palpasinya area luka, bukan di lukanya. Awas jangan ditekan-tekan lukanya. Jadi kita palpasi. Gitu. Kan biasanya palpasi itu sambil ditekan mengeluarkan nanah. Kalau ini tidak, hanya ingin mengetahui nyeri atau tidak. Gitu apa? Ini kan maksudnya luka bakar ya teman-teman, bukan yang termasuk luka gangren. Sehingga teman-teman boleh cek saja pinggir-pinggir. Bapak, ini lukanya saya tekan nyeri gak Pak? Misalkan kata pasiennya nyeri, oke. Di situ saja tahap pengkajian. Saya ulangi lagi, pengkajian itu yang pertama ada luas. Luas luka bakar itu terbagi menjadi 2. Ada rule of 9 yang sudah ada, nanti disediakan secara persentasenya. Kemudian menggunakan penggaris, artinya teman-teman harus mengukur sendiri panjang dan lebarnya. Kedua adalah derajat luka. Ini yang akan jadi PR. Hafalin ciri-ciri derajat luka yang 2, 3, dan 4. Kemudian ketiga, kita harus tahu fase tahap penyembuhannya. Apakah inflamasi, proliferasi, sama remodeling. Oke, ada di tahap mana? Ini sudah ditentukan sama saya, ada di inflamasi. Kemudian kemerahan, nekrosis, kemudian eksudat, sama yang terakhir adalah palpasi untuk mengetahui nyeri atau tidak. Berarti berapa? 7 ya, bukan 6 ya. Nambahin lagi 1 berarti 7 poin yang harus teman-teman lakukan di pengkajian. Oke, setelah itu kita akan apain? Buka handscoon. Buka handscoon harus seperti ini. Kenapa?
Oh enggak, pakai instrumen dulu, handscoon dulu. Kita buka dulu handscoonnya. Harus seperti ini. Saya tidak mau teman-teman masih seperti ini. Ini salah. Ini kan kalau membuka handscoon, menggunakan handscoon kan sudah dipelajari di ospek di semester 1 ya, semester 2 mungkin ya. Sudah tahu kan cara penggunaannya. Harus dikepal karena ini mencegah kalian terinfeksi. Harus seperti ini. Baru boleh. Ini yang betulnya seperti ini. Baru silahkan buang. Setelah ini ngapain? Cuci tangan. Cuci tangan pada perawatan luka itu 3 kali. Banyaknya ya, bukan jenisnya ini mah tetap ya 6. Maksudnya 3 kali. Tadi di awal sebelum menggunakan handscoon saya cuci tangan. Setelah melepaskan handphone bersih, saya kembali cuci tangan. Katanya ini expired jadi saya gak mau pakai. Kata teman-teman, tapi saya gak belum cuci. Gitu. Kemudian kapan sekali lagi setelah tindakan selesai kita membuka handscoon steril, cuci tangan lagi. Jadi ada 3, ingat-ingat teman-teman harus 3. Di sini ketika membuka handscoon bersih langsung cuci tangan. Oke, karena kan kita mau pegang-pegang yang lain. Nah sudah selesai, selanjutnya kita ngapain? Buka bak instrumen. Ya, persiapkan semua alatnya. Buka dulu bak instrumennya. Kita boleh siapkan dulu kasanya. Berarti kalau mau siapkan kasa, teman-teman masukkan dulu cairan NaCl-nya. Masukkan. Oke, kalau sudah tutup lagi. Oke, setelah itu kita siapin kasanya. Berapa kasa yang akan kita gunakan? 8 sekarang jadinya. Nah, Ibu kan udah PBL dengan kelompok yang lain. Kami sudah mendiskusikan dan sepakat betul bahwa penggunaan kasa itu jadinya 8. Membersihkannya hanya 2 kali. Bu, 2 kali saja sesuai di manual dan waktunya takut kita nggak cukup, Bu, gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas, ketika teman-teman nanti di rumah sakit, pernah perawatan luka nggak ke pasien di rumah sakit? Ada yang pernah? Ternyata banyak kan kasa yang perlu kita keluarkan karena pasiennya eksudatnya banyak, kelihatannya kayaknya cukup deh segini, tapi ternyata pas dibuka eksudatnya banyak banget. Nah, kalau di lapangan kan seperti itu ya teman-teman, kadang tidak bisa kita prediksi. Tetapi kalau di sini minimal teman-teman tahu caranya, begitu. Jadi kita lakukan 2 kali saja untuk pembersihan luka. Oke, sekarang kita butuh 8. 8 ini pasti kita bagi 2 untuk yang lembab dan untuk yang kering. Lembab butuh berapa? 4. Kering pun kita butuh 4. Lembab 4 untuk apa saja? Yang pertama, untuk nekrotomi. Butuhnya yang lembab. Jangan yang kering, karena kalau yang kering bukannya si jaringan matinya nempel ke kasa, yang ada kasa nempel ke pinset chirurgis. Gitu. Makanya kenapa kita pakai yang lembab. Kemudian 2 kita pakai untuk membersihkan. Yang satu membersihkannya area luar luka atau sekitar luka. Yang satu kita gunakan untuk bagian dalam luka. Ada sisanya 1 lagi kan? Kita gunakan untuk menutup luka. Sehingga totalnya 4. Itu untuk yang lembab. Aman bisa dipahami? Nah, sekarang kita ke yang kering. Kering pun tadi butuh 4. Yang satu kita gunakan untuk salep. Jadi nanti kita di sini salepnya kita siapin dulu dan dimasukkan ke kasa. Yang 2 kita gunakan untuk mengeringkan. Tekniknya seperti yang membersihkan tadi. Kemudian yang satu lagi kita gunakan untuk menutup sehingga 8 kasa yang kita butuhkan. Gitu ya. Oke, sekarang kita siapkan dulu. Nah, ini teman-teman boleh nanti langsung mau dimasukin ke sini, ke yang ada cairannya. Boleh kok. Ya, betul. Yang 4 untuk yang lembab. Oke, kemudian bentar ya, saya takut dicariin. Oh, oke, aman-aman. 1, 2, 3, nih 3 ya. 1 kita agak pisahkan karena untuk salep. Oke, sudah selesai. Boleh ditutup. Lalu kita siapkan apa lagi? Salepnya. Kita buka, kita masukkan tadi ke kasa yang kering. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya, kalau nanti menggunakan suprato,
gunting dulu supratulnya ya. Teman-teman siapin dari sekarang. Oke, selanjutnya kita siapkan apa? Plester. Boleh plester disiapkan sekarang. Khawatirnya teman-teman nanti gak mau nali. Boleh sekarang ataupun plester di akhir juga boleh. Gitu ya. Terus apa lagi yang perlu kita siapkan? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita menggunakan handscoon steril. Kita gak usah cuci tangan lagi. Tadi cuci tangannya udah setelah membuka handscoon bersih. Ini karena tidak akan kita gunakan, teman-teman boleh buang ke bengkok. Kita buang. Sekarang kita gunakan handscoon sterilnya. Maaf ya. Oke. Kemudian kita pakai yang ini. Sorry, salah pakainya. Nanti kalau yang pakai cincin buka dulu ya. Aduh, naik lagi. Oke. Setelah itu, nah teman-teman kan ada ini jangan dibuang. Kenapa sih Bu jangan dibuang, menuhin tempat? Khawatirnya nanti teman-teman kasanya jatuh sehingga kasanya kurang begitu. Ataupun yang saya khawatirkan, karena kan mahasiswa itu saking pengen cepet-cepet takut waktunya nggak keburu, lupa ini belum disiapkan. Sehingga kebayang nggak kalau semua ini masih nutup? Tapi sudah pakai handscoon, pasti menggulung tarik, sakit. Aduh gimana, pasti gitu. Tetapi ketika ini tidak kita buang, ketika kita dihadapkan situasi seperti ini kan gampang, aman, kita tidak on. Tapi kalau ini dibuang, bagaimana? Ya berarti harus di-on-kan satu paling. Gitu. Jadi ini gimana? Apakah di-on-kan satu? Bisa. Cuman maksudnya kalau udah di-on-kan satu itu teman-teman sangat beresiko sekali kalian untuk gagal. Maksudnya kayak untuk gagal suka lupa nih tiba-tiba megang alat yang lain gitu. Sehingga menurut saya kepake ataupun gak kepake, kenapa? Oh iya. Kepake ataupun tidak kepake, gak apa-apa, pinggirin dulu aja. Kayak ini mah gak ada pasiennya, gak kelihatan. Sehingga maksudnya bisa ke sebelah sini. Gitu. Oke. Nah, ini sudah kan? Berarti kita boleh langsung ke sini. Ini teman-teman mau diperas atau mau satu-satu? Diperas, biar lebih cepat. Peras berarti. Diperas ini sampai airnya hilang, sampai lembab. Karena kita kan konsepnya lembab ya. Jangan sampai airnya itu masih pada ngecelak. Jangan ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman boleh loh ininya agak dibuka biar nanti mempercepat kalian ngebersihin. Cuman tetap ya, kalaupun mau sampai ininya dibuka, teman-teman jangan sampai nyimpen kasanya seperti ini. Tetap rapihin. Karena kan mungkin kalian sering dibilang perawat itu selain harus cepat, tepat, dan juga harus estetik, harus rapi gitu teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu kita akan ngapain? Betul, kita akan nekrotomi. Nekrotomi apa yang kita butuhkan? Pinset chirurgis yang kita butuhkan dan gunting jaringan. Sehingga teman-teman boleh teman-teman ambil ini dengan yang ini. Ini kan yang kita butuhkan. Tetapi kalian harus berdirikan satu pinset anatomis. Kalau diberdirikan di sini dia jatuh. Akhirnya gimana? Kalau boleh di sini menurut kalian, ini ada airnya, boleh gak ya? Boleh sebetulnya, tapi kalau kalian ragu, boleh simpan di sini. Yang penting ada penahannya gitu, biar gak jatuh. Oke. Ini udah. Terus harus ngapain ke pasien? Harus sambil bawa kasa lembab. Kita ambil satu kasa lembab, kemudian kita simpan di dekat luka. Sini, karena lukanya yang ini ya. Posisinya ini. Jangan seperti ini di kanan, ini di kiri. Kalau kalian nggak kidal, kecuali kalau kalian kidal. Karena orang kidal itu kekuatannya di sebelah kiri. Nah, kebetulan saya tidak kidal, saya akan ganti posisinya menjadi seperti ini. Karena kalau ini di sini,
tenaga saya kecil, akhirnya ketika motong dia bisa nusuk pasien. Bukannya pasien sembuh, kalian bantu untuk lebih sakit. Sehingga pindahkan saja. Kemudian cara megangnya teman-teman, kebetulan ini lurus ya, kalau yang ini ada juga yang yang gunting jaringan itu dia agak melengkung. Jadi jangan kebalik teman-teman. Kebetulan aja ini mah lurus. Kemudian pegangnya merahkan, seenak kalian. Saya itu enaknya megangnya gini. Ada juga yang megangnya gimana ya? Ada juga yang megang gini, ya gimana aja seenakan kalian, yang penting mah tidak melukai pasien dan tidak akan copot di tangan kalian. Bagaimana cara teknik mengambil gunting jaringan? Cubit, tarik, gunting. Cubit, tarik, gunting. Gitu ya. Berapa kali? Ya 3 kali lah boleh, paling minimal gitu ya. Tok sekali teuing beres. Ya, 3 kali. Kalau aslinya nekrotomi itu wajib sampai bersih. Ini mah banyak, ya udahlah saya setengahnya buat besok lagi biar ada kerjaan. Jangan bersihin, karena kalau ada nekrotomi, luka itu sulit untuk sembuh, gitu ya. Kita gunting, kita cubit, kita tarik, kita gunting ke sini. Kita cubit, kita tarik, kita gunting. Kalau di sininya ada jaringan mati ya boleh gini. Setelah selesai, ini buang ke sini. Ininya dikemanain? Buang. Dua-duanya? Iya. Jangan sampai kena ya tangan kita ke sini ya. Setelah itu kita akan ngapain? Bersihkan luka. Teman-teman ambil satu pinset ini, kemudian ambil juga. Jadi pegangnya 2. Ini dua-duanya masih aman, masih steril. Sekarang kita akan membersihkan luka. Tadi berapa kali? 2. Nanti siapinnya di sini, teman-teman. Kita gulung-gulungnya di sini. Jangan gulung-gulung ini pasien kita gigi ya. Di sini saja, karena pakai instrumen kita lega. Kemudian putar. Teman-teman tekniknya boleh sebisa kalian saja. Kalau kalian bisanya gini, kemudian diputer-puter boleh. Ataupun kalian bisanya yang gini, ada kan orang yang kalau ini gini, yang satu gak kepake. Cuman kalau yang kayak gini ini boleh kok. Cuman ini doang boros kasar gitu doang. Jadi boleh kayak gitu, boleh tadi dipanjangin, terserah teman-teman. Oke. Nah, bagaimana cara membersihkan lukanya? Dari luar. Berarti kurang lebih 5 cm dari area luka. Berarti 5 cm berarti di sebelah sini. Sirkuler dan sifatnya dia masuk ke dalam. Kan kalau ini dia kita bisa putar ya. Gitu. Oke. Kemudian satu kali lagi. Barusan udah bagian luar, kemudian yang satu lagi bagian dalam. Karena ini yang bersih, ini tadi udah kena pasien, jadi gak boleh pegang yang ini. Sorry ya, Oke, sekarang kita ke bagian dalam luka. Puter sambil diputer. Oke. Nah, ini dikemanain? Berarti kita harus mengeringkan kan? Mengeringkannya tetap pakai pinset yang sama. Jadi ini jangan dulu dibuang. Membersihkan dan mengeringkan menggunakan pinset yang sama. Kita ambil. Nah, kayaknya ini teman-teman bisa latihan di rumah deh. Kalian kan punya pinset kan? Ya, latihan aja di rumah teman-teman. Biar nanti gampang. Ini sama. Ini puternya. Satu kali lagi yang bagian dalam.
itu apa? Buang. Yang ini buang satu. Ini satu lagi kita akan salep, betul. Megang ya agak ujung ya teman-teman, jangan terlalu gini, jangan terlalu deket gini. Oke, kita ambil salep. Ini sebetulnya aman ya, karena masih bersih. Boleh pakai ini, boleh pakai yang ini. Tempelkan, kemudian kita tap-tap. Setelah itu kita ambil yang lembab. Pakai yang ini, boleh ya, karena tadi ini udah napas ya. Kemudian satu lagi untuk yang kering. Setelah itu ini kita buang. Jadi di sini sudah habis teman-teman, tidak ada lagi. Baru kita gulung. Karena bentom ini sangat ringan sekali, mungkin jadi keangkat. Dan ini kecil, jadi kalau kecil gini gimana? Nah, seperti ini. Kemudian lebarkan. Sehingga nanti dia ketutup. Nah ini boleh kalian gunting, boleh kalian plester. Mau digunting boleh? Mau kalian gunting, maksudnya mau apa? Diikat? Iya, diikat. Boleh aja, asal rapi teman-teman. Pas gitu kalian mau ngikat, pas gunting ini kependekan, bisa jadi kan? Maka pakai plester aja solusinya teman-teman. Tapi kalau tadi ganti kalau mau ibu boleh nggak kalau nanti nggak gunting aku nggak ini ya jadi segini itu digunting Segini gimana maksudnya? dari sini tuh digunting. Pas Oh buat nanti dibuka. ngebukanya? Boleh, ari mudah mah. Tapi kan dengan kondisi seperti ini ya, mau digunting seperti itu akan susah. Iya. Sehingga ininya saja, simpelnya saja yang digunting. Jadi nanti kalian putar-putar gitu untuk buka, karena akan susah. Nah ini kemudian ini karena kan kebanyakan mau digunting boleh, pokoknya jangan terlalu ngurumbai. Mau diselipin silahkan, asalkan rapi. Oke, setelah selesai beresin alat. Jangan dulu buka handscoon, takutnya di sini areanya kotor. Jadi teman-teman beresin dulu alat. Kemudian tutup. Boleh diangkat dulu. Nah nutupnya dari yang terjauh. Berarti kalau kayak gini, jangan gini banget ya. Ini ada pasien berarti di sini. Pak, boleh ya kakinya diangkat dulu. Gulung, tilep. Sehingga kalian gak usah ngegeberin depan pasien. Nempel. Dibuang ke bengkok, kemudian setelah itu kita buka handscoon. Dibuka handscoon, setelah itu kalian cuci tangan untuk yang terakhir kali. Ini kan ketiga. Setelah itu pas cuci tangan jangan sampai ngomong, Pak gimana Pak setelah saya lakukan tindakan. Beresin dulu baru ngomong. Itu tuh etika teman-teman. Kemudian kecuali ya kalau lagi ukrah udah teng gitu, waktunya udah mepet, silahkan itu mau buru-buru saja. Iya, kalau 3 menit untuk terminasi sih cukup sebetulnya. Takutnya mas kalian udah 3 menit lagi sisanya tapi kalian masih tindakan gitu. Itu yang dikhawatirkan. Ya Allah, jauhkan aku dari musibah ini. Nah makanya teman-teman kalau masih punya waktu beresin dulu semua termasuk cuci tangan. Ketika kita sudah selesai kita ngobrol, kan enak ya pasiennya juga. Bapak, alhamdulillah ini untuk tindakannya sudah selesai Pak. Saya sudah membersihkan lukanya. Gimana Pak rasanya setelah dibersihkan? Nyaman nih. Baik, Bapak, ini kan kebetulan Bapak itu lukanya masih ada cairannya yang warna hijau itu ya Pak. Kemudian tadi ketika ditekan-tekan sakit. Kebetulan Pak, memang sudah diresepkan obat nyeri dan juga radangnya untuk Bapak, sehingga
saya nanti mau kesini lagi, mau ngasih obat. Sebelumnya Bapak sudah sarapan belum? Sudah. Baik, kalau gitu kan nanti bisa langsung minum obat ya Pak. Saya ambil dulu ya Pak obatnya, nanti saya kesini lagi. Bapak ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Baik, kalau tidak Bapak silahkan istirahat kembali. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Teman-teman gak usah bilang terima